Percaya atau tidak, dari luka manusia dapat belajar. Kami pun terlelap. Keesokan harinya, subuh kami bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Saya dan Rizky mencari masjid untuk beribadah. Sejuk dan indah sekali pagi itu. Semakin siang, pendaki lambat laun mulai bangkit dari tidurnya, mencari sarapan lalu berkemas. Pendakian Gunung Slamet Tia Bambangan baru dibuka pukul 8 pagi. Niat kami ingin berunding dengan penjaga warung untuk titip bayar untuk kami bisa berangkat lebih awal. Ternyata karena santai, sama saja kami berangkat sekitar pukul 8 pagi. Hehehe. Tak lama, kami berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mas Anggar. Berdoa selesai. Pertama, genggong. Genggong aye. Yuk. Genggong aye. Kami pun mulai melangkah. Mulai masuk ke dalam hutan, jalur cukup sempit. Buat kayak gitu. Kesalnya, sudah jalur sempit. Suara motor dari ojek gunung meraung-raung mendekati kami, dan kami perlu menepi ketika ada ojek lewat. Ketika baru saja turun dari mendaki Gunung Sumbing, tak lama seorang kawan menawarkan untuk mendaki bersamanya ke Gunung Slamet. Saya sendiri yang tinggal di Purwokerto belum pernah menginjakan kaki di atap Jawa Tengah itu. Saya pun awalnya sedikit ragu, namun berjalannya waktu saya memutuskan ikut mendaki bersama mereka. Saya pun mengajak seorang kawan baik saya bernama Rizky. Rizky pun bertolak dari Demak menggunakan kereta. Setibanya di stasiun Purwokerto, saya pun menjemputnya. Kami pun menuju rumah saya untuk beristirahat. Selepas maghrib, saya mengantarkan Rizky untuk mencari surat sehat untuk syarat mendaki kala itu. Tiba di rumah sakit dan melakukan pendaftaran, kami pun duduk di ruang tunggu. Tak lama, nomor antrian Rizky pun dipanggil. Rizky keluar dari ruangan dokter itu. Kami pun bergegas kembali. Hujan sangat deras kala kami perjalanan pulang. Kami pun kehujanan. Di rumah saya, kami pun mengganti pakaian kami yang basah dengan pakaian yang kering dan langsung menuju rumah Mas Anggar. Ya, dia yang mengajak saya mendaki Gunung Slamet. Di rumah Mas Anggar lah saya bertemu Mbak Ayu. Kami masih menunggu satu orang lagi yang masih dalam perjalanan. Orang itu pun tiba. Ia bernama Mas Jae. Setelah beberapa lama, kami pun mulai merapikan barang-barang kami ke dalam carrier dan langsung menuju base camp. Sebelum ke base camp, kami berhenti di sebuah minimarket di kota Purbalingga untuk menunggu kawan pejalan selanjutnya. Ia bernama Mas Aldo, seorang pelaku usaha di bidang digital dan entertainment. Ternyata ia juga sedang menempuh studi S2-nya di Universitas 11 Maret Surakarta. Salut. Kami pun menuju base camp Bambangan. Langitlah gelap. Mas Anggar menunjukkan arah. Kami pun tiba di base camp. Area base camp telah dipenuhi oleh pendaki. Setelah memarkirkan sepeda motor, kami mencari base camp tempat kami menginap. Jadi, di area base camp pendakian Gunung Slamet Tia Bambangan terdapat rumah-rumah warga yang dijadikan base camp untuk pendaki beristirahat. Kami pun memilih salah satu rumah warga dan mulai masuk ke dalam rumah itu. Masih ada ruang yang cukup luas untuk kami beristirahat. Bonusnya, terdapat kasur yang masih kosong, padahal sebelum kami sudah ada pendaki yang beristirahat di sana terlebih dahulu. Namun, tak menempati kasur itu, rezeki. Apa itu? Stick. Ya, keluar dari sini. Apa logisnya betul? Logistik mending Mas bawa logistik kan bawa logika. Ini buat asal. Apa sih? Tanyain dong. Nanti kondisi di puncak gimana, Mas? Kang, bisa dijelaskan? Kalau soal cuaca dulu ya, soal cuaca itu katanya sih cerah.
kalau pagi cerah. Sana itu katanya orang bawah itu kalau sore baru hujan. Jadi besok insya Allah kita summit attack-nya itu gasik sekitar jam 3 dari bawah. Habis kita makan bentar dikit, kita berangkat. Perkiraan waktu itu sekitar 3-4 jam. Karena ramai mungkin bisa lama karena ngantri gitu. Jadi di puncak itu, sebelum puncak itu kita kan akan melalui namanya pelawangan ya kan? Pelawangan itu adalah batas vegetasi antara vegetasi sama pasir-pasir atau batu-batu. Kalau dari Purwokerto itu kelihatan jelas banget batas vegetasinya itu. Nah di sana kondisinya itu berbatu, berpasir, dan kadang-kadang batu besar itu bisa runtuh. Dan itu bahaya bagi yang di belakang kita. Jadi nanti solusinya itu ketika kita jatuhkan batu gede, itu kita harus berteriak biar yang di bawah itu waspada. Gitu. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Untuk cuaca besok gimana? Jadi cuaca besok insya Allah terang lah. Karena kemarin saya udah tadi pagi, tadi pagi saya udah konfirmasi ke ranger yang di bawah. Tahunnya kalau pagi itu cerah, paling kabut-kabut dikit gitu. Semoga aja kita berdoa tidak hujan, cerah, biar kita aman di atas. Amin. Dan tambah satu lagi, pemandangannya luar biasa bagus gitu. Berapa menit lagi Mas ke atas? Perjalanan. Kan Masnya ini kan suka perjalanan. Nah, kan kalau perjalanan itu capek, kenapa kok suka gitu ya? Ya berangkat dari hobi itu bro, berangkat dari hobi, berangkat dari emang fokusnya konten backpacker. Masnya emang kerja apa sih? Kerjanya saya pengusaha abal-abal. Usaha di entertainment. Lebih baik perjalanan itu dibayar atau kita bekerja dulu untuk membiayai kita untuk perjalanan? Bekerja dulu baru dibiayai. Bekerja dulu baru traveling itu dibayar oleh kerja keras kita. Kalau misalnya perjalanan dibiayai gitu, bagaimana caranya?
ya itu membuat konten itu yo lumayan 1-2 yo dibayar. Ada target apa dalam perjalanan? Target apa ya bro, mengikuti alur saja sih lebih. Ya udah santai. Alon-alon lah mas, bolong tua mas. Membawa kamera dalam perjalanan itu bagaimana triknya? Ya intinya siapkan waterproof. Anak iji bro. Itu Dia sih kuliah. Jere siapa? Wingi iki cita. Oh iya berarti ini kuliah sih anak iji. Oh iya. itu sangat membantu agar kamera itu ya enggak terkena kendala. Iya tenan ini Dik. Nur pasti pak. Dulu sih Mas. Lumayan mas. Mau guys mungkin. Mungkin lanjut aja ya. Ya siap. Pada saat itu, kaki saya sedang sakit. Musabab kuku jempol kiri kaki saya menancap ke dalam daging. Aduh, itu perihnya mantap sekali. Ditambah, saya menggunakan sandal gunung saat mendaki, sehingga membiarkan pasir-pasir ataupun kerikil mengenai luka itu. Mantap betul. Batu-batu ini tajam melebihi ucapanmu. Apaan sih? Namun, saya perlu arif dan bijak untuk mengatakan perlu menggunakan peralatan dan perlengkapan yang membuat dirimu nyaman dan aman saat melangkah, terutama mendaki. Dikarenakan saya mengerti kondisi saya dan kawan-kawan berbeda. Namun kawan-kawan bisa mengukur dan merasakan sendiri ketika menggunakan peralatan dan perlengkapan yang kawan-kawan pakai, apakah nyaman dan aman untuk melangkah atau tidak. Sudah lebih dari 10 tahun saya tinggal di Purwokerto. Akhirnya saya bisa menginjakan kaki di atap kota, sekaligus menjadi atap Jawa Tengah ini. Indah sekali. Terima kasih untuknya telah melangkahkan saya hingga di titik ini. Inilah langkah saya dari atap Jawa Tengah, Gunung Slamet. Sekian, Haikal Raditya Wicaksana.